Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita kembali bertemu, berkumpul di majelis yang penuh dengan barakah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, tariqul ilaj li halli uqdatil israr. Ini adalah jalan mengobati untuk melepaskan diri daripada ikatan mengekali dosa. Orang yang belum tobat dari suatu dosa itu dalam bahasa agama disebut israr. Musirrin, orang-orang yang belum tobat terhadap dosa. Qala fil ihya i'lam anna an-nas qismani syabun la sabwata lahu nasha'a 'alal khair wa ijtinabi syarr wa huwa alladhi qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjaba rabbuka min syabin laysat lahu sabwah. Berkata Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya beliau, ketahuilah bahwa manusia itu terbagi dua bagian. Yang pertama, seorang pemuda yang tidak ada masa kekanak-kanakan baginya, yang mana dia hidup atas kebaikan dan menjauhi kejahatan. Itulah orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjaba rabbuk, takjub Tuhan engkau. Artinya radhiya wastahsana wa azzama. Allah subhanahu wa ta'ala meridai, Allah menganggap baik, Allah membesarkan min syabin, daripada pemuda laisat lahu sabwah, yang tidak ada lagi baginya kelakuan kekanak-kanakan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, masa kekanak-kanakan itu adalah satu masa pertumbuhan manusia yang dilalui. Di masa kanak-kanak itu orang suka berkelahi, kanak-kanak itu suka menang sendiri, kanak-kanak itu segala kumpulan sifat-sifat yang macam-macam. Nah, kalau ada pemuda-pemuda, kalau ada orang-orang yang sudah hilang sifat kekanak-kanakannya itu, maka itu orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi sifat kekanak-kanakan itu jangan dibawa sampai ke masa muda, karena masa muda itu lain lagi dengan masa kekanak-kanakan. Di masa kekanak-kanakan dimaklumi berkelahi, dimaklumi berbantah. Masa kekanakan dimaklumi berpakaian serba minim. Kekanakan berarti lanjang adalah mempermasalahkan, ngarannya kekanakan. Nah, apabila kita sudah berada di tingkatan masa muda, masa kekanakan ini masa yang ditinggalkan, jangan lagi dibawa ke masa muda. Masa muda, ya masa muda yang kita hadapi. Nah, kalau masa kekanakan ini masih terbawa ke masa muda, maka orang ini akan banyak melanggar hukum Allah. Masa kanak-kanak pakai celana pindik, selawar handap, maklum, yang kekanakan. Kalau sudah pemuda, selawar handap, celana pindik, itu sudah kada maklum lagi. Itu sudah bertentangan dengan agama. Masa kanak-kanak berkelahi, masa kanak-kanak mau menang sendiri, masa kanak-kanak tidak memikirkan kawan yang lainnya, itu maklum karena kanak-kanak. Nah, kalau masa sudah hilang kekanak-kanakan, sudah masa muda, maka itu jangan lagi dibawa ke masa muda. Nah, seterusnya demikian. Setelah masa muda ini ada lagi masa yang namanya dewasa. Nah, orang yang di masa dewasa ini masanya kelakuannya kelakuan dewasa. Kalau masa muda, ya masa muda ini ya umur mulai balik sampai kira-kira umur 33, itu masa muda. Syab, pemuda, umur mulai balik sampai 30-an, 33, 32, itu sudah masa muda. Nah, 33 ini sampai ke 40 itu sudah dewasa. Nah, orang yang sudah dewasa ini kelakuan jangan lagi menyamai masa muda. Masanya sudah habis, kelakuannya pun habis. Nah, masa dewasa ada kelakuan tersendiri bagi orang dewasa yang diatur di dalam agama. Pakaian orang dewasa jangan menyamai yang muda, itu tercela. Nah, kelakuan, perkataan, tingkah laku, sikap orang yang dewasa mesti dewasa, jangan seperti anak muda. Nah, kalau sudah dewasa ini habis, ada yang disebut dengan masa tua. Nah, masa tua sudah masa 40 ke atas. Orang umur 40 ke atas itu dalam agama disebut masa tua. Nah, orang yang hidup masa tua ini itu ada kelakuan tersendiri untuk orang yang sudah tua. Jangan orang yang sudah tua ini kelakuan sama dengan pemuda. Kan orang tua tuh bahuban, itu kan sudah tua. Muda bahuban lah, kada bahubannya masih muda. Nah, kalau orang tua ini mahirangi hubannya, berarti kada mau jadi tua. Ini orang tua bahuban, rambut putih, janggut mulai putih, kumis putih, itu memang tua, memang demikian. Itu sudah fitratullah, ini sudah sunnatullah. Nah, huban yang ada di kepala, di janggut, di sisungit, itu disikapi dengan kelakuan. Oh, ini aku sudah tua, aku bahuban, berarti kelakuanku jangan kayak nang kada bahuban. Nah, aku yang sudah putih rambut, mestinya perkataanku, sikapku jangan kayak orang nang masih hitam rambutnya. Nah, mestinya demikian. Jadi ada masa dan ada kelakuan yang sesuai dengan masa seperti itu. Apabila masa yang lalu itu kada bisa diputuskan, terbawa kepada umur kita, nah itu menjadi tercela, menjadi kada baik lagi, kada ilok lagi dalam pandangan agama. Nah, sebaliknya kalau ada orang muda yang berakhlak dengan akhlak tua, itu dipuji. Nah, sebaik-baik pemuda yang berakhlak seperti akhlak orang tua, sejahat-jahat orang tua yang berakhlak seperti akhlak pemuda.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau aku sudah umur misalnya 40, mau pakaianku nang pantas macam ini. Jangan memakai pakaian orang umur 30, jangan lagi. Umur sudah 60, pakaianku baju koko, baju takwa, kada patut lagi baju kaos cap buaya, kada usah lagi. Kada cocok lagi. Lain masanya. Lain masa. Nah, jadi Rasulullah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala meridai dan membesarkan orang-orang pemuda yang telah hilang masa kekanak-kanakannya itu. Wa hadza azizun nadir, dan ini sulit dicari dan jarang terjadi. Biasanya masa kanak-kanak itu, akhlak kanak-kanak itu terbawa sampai kepada dia muda, kepada dia remaja. Nah, apabila tidak dididik dengan ilmu pengetahuan, tidak dididik dengan pengetahuan agama, maka masa kekanak-kanakan ini akan terus terbawa ke umur yang sebenarnya tidak kanak-kanak lagi. Manusia yang pertama, manusia yang seperti itu jarang didapat. Wal qismus tsani, bagian yang kedua, huwallazi la yakhlu an muqarafatiz dzunub. Bagian kedua adalah orang yang tidak sunyi daripada melakukan dosa. Yang tadi orang yang boleh dikatakan kada saling dosaan. Nah, orang yang akhlaknya bagus ini jarang. Yang kedua, golongan manusia yang tidak lepas dari melakukan dosa. Ini umumnya manusia demikian, kada lepas daripada melakukan dosa, kada lepas melakukan pelanggaran hukum Allah. Summa hum yanqasimun ila musirrin wa ila taibin. Kemudian mereka itu, orang-orang yang melakukan dosa tadi, terbagi kepada dua lagi. Satu kepada orang yang tidak tobat, dan kepada orang yang tobat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, musirrin, orang yang belum tobat, atau tobat tapi dibatalkan lagi. Jadi dosa-dosa kita yang kita belum tobat daripada berdusta, belum tobat daripada gibah, itu ngarannya musirrin. Belum tobat daripada zina padahal pernah berzina, belum tobat daripada riba, belum tobat daripada sombong, belum tobat daripada riya, belum tobat daripada macam-macam dosa. Nah, ini yang kita bicarakan pada malam ini, bagaimana caranya supaya orang yang belum tobat itu bisa untuk tobat. Wa gharaduna an nubayyina al-ilaja fi halli 'uqdatil israr wa nadhkura ad-dawa fihi. Tujuan kami bahwa menerangkan obat, cara pada melepaskan ikatan mengekali dosa itu, dan kami menyebutkan obat padanya itu. Jadi mesti dicari, di muhasabah. Kelakuan kita mulai balik sampai sekarang kita muhasabah, mungkin ada dosa kita yang belum kita tobat kepada Allah. Dosa durhaka kepada orang tua, mungkin ada yang belum tobat kepada Allah. Dosa perempuan yang durhaka kepada suami, mungkin ada yang belum tobat kepada Allah. Dosa menipu orang, barangkali ada yang belum tobat kepada Allah. Dosa menzalim orang, barangkali ada yang belum tobat kepada Allah. Nah, ini yang diusahakan supaya kembali, supaya tobat. Fa'lam anna shifa'at taubati la yahsulu illa bid-dawa. Ketahuilah bahwa kesembuhan tobat itu diumpamakan syifa, kesembuhan.
Sedangkan mengakali dosa itu diumpamakan dengan penyakit. Orang yang mengakali dosa, orang yang belum tobat dari dosa, itu orang yang berpenyakit. Penyakit rohani. Penyakit rohani ini dalam dunia memang belum terasa. Belum terasa. Tetapi begitu hendak mati, nah mulai terasa. Mati makin terasa lagi. Itu penyakit rohani. Jadi mengakali dosa diibaratkan penyakit, tobat diibaratkan kesembuhan. Wala yaqifu 'ala dawa man la yaqifu 'ala da, dan tidak berhenti atas obat orang yang tidak berhenti atas penyakit. Orang yang kadang merasakan penyakit, dia kadang akan mencari obat. Orang yang kadang merasa punya penyakit, itu kadang akan mencari obat. Banyak orang-orang yang sudah begitu parah, periksa ke dokter, sudah penyakitnya sudah sampai sekian. Nah demikian halnya pula dosa. Nah apabila kita tahu penyakit, nah kita ada harapan untuk berubat. Bila kita tahu bahwa dosa itu adalah laksana penyakit, ada harapan kita untuk bertobat. Nah yang sulit ini orang yang kadang menganggap sakit dengan dosa. Nah, orang yang kadang menganggap sakit dengan maksiat, sehingga orang ini jauh daripada tobat kepada Allah, karena ini merasa kada dosa yang diperbuatnya, kada dirasakan sakitnya dosa itu. Izla ma'na lid-dawa illa munaqadatu asbabid-da, karena tidak ada makna bagi obat melainkan melawani sebabnya penyakit itu. Nah, fungsi obat ini adalah melawan penyakit itu. Nah, tobat itu melawan dosa. Tobat melawan dosa. Fakullu da'in hasala min sababin padawa'uhu hallu dzalika sabab wa raf'uhu wa ibtaluh. Maka tiap-tiap penyakit yang hasil dari satu sebab, maka obatnya adalah melepaskan yang demikian sebab, mengangkat dan membatalkannya sebab itu. Orang sakit kepala itu pasti ada sebabnya. Sebabnya kenapa sakit kepala? Karena kada guring, bawa guring. Kenapa sakit kepala? Karena gigi sakit, obati giginya, otomatis ampis sakit kepalanya. Jadi penyakit itu hilang apabila diangkat, dibatalkan sebabnya penyakit tadi. Wala yubtalu syai' illa bididdih, dan tidak bisa dibatalkan sesuatu melainkan dengan lawanannya. Orang nang karena penyakit panas, tentu obatnya nang dingin-dingin. Orang nang karena penyakit kedinginan, tentu obatnya dipanasi. Nah itu pasti berlawanan antara obat dan penyakit itu. Wala sababa lil israr illa al-ghaflatu wasyahwat. Tidak ada sebab bagi mengakali dosa melainkan kelalaian dan keinginan-keinginan. Kenapa orang ini sampai sekarang belum tobat? Padahal orang ini banyak melakukan dosa. Kenapa belum tobat? Sebabnya dua. Satu, karena dia lalai, dia lingah. Yang kedua, sebabnya dia banyak keinginan-keinginannya. Wala yudadul ghaflata illa al-ilm, dan tidak melawani akan kelalaian itu kecuali ilmu. Artinya orang yang mengakali dosa ini karena pertama ini lalai, dan lalai itu lawanannya ilmu. Mesti diberi pelajaran, diberi pencerahan.
ikam ini melanggar hukum Allah, ini akibatnya kaina ini. Nah, diberi pengetahuan. Dengan pengetahuan itu lalu sadar. Wala yudadu syahwata illa sabru ala qat'il asbabil muharrikah lisyahwat, dan tidak melawani akan keinginan itu kecuali bersabar atas memutuskan sebab-sebab yang menggerakkan bagi syahwat itu. Nah, untuk mengobati syahwatnya ini mesti sabar. Sabarnya apa? Memutus jalur syahwat itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau hendak tobat kepada Allah mesti melalui dua hal. Satu, ilmu. Yang kedua, sabar. Contohnya sabar macam apa? Kita misal dulu menyakiti orang, menampiling orang, atau melukai orang, itu kan tobatnya kita mesti menyerahkan diri. Nah, aku semalam menampiling ikam, nah sekarang aku minta halal lawan ikam, aku minta ridha, dan aku siap ditampiling. Nah, kan sabar maka tuh, sabar bana maka. Kalau kada sabar kada akan bisa. Ini masalah diri, masalah harta yang selama ini dicari dengan jalan riba, nukar sepeda motor, nukar mobil, nukar rumah, nukar kebun, dapat dari riba. Begitu dapat ilmu, dapat pencerahan agama bahwa riba itu haram dan hasilnya kembangnya pun haram. Ini kalau kada sabar kada akan bisa. Kenapa? Rumah yang sekian bagus, yang sekian lama didiami mesti ditinggalkan. Mobil yang begitu hebat mesti ditinggalkan. Kendaraan yang bagus mesti ditinggalkan. Bila kada sabar, kada sanggup tobat. Nah, jadi tobat itu dua, ilmu dan sabar. Itu obatnya daripada mengakali dosa tadi. Wal ghaflatu ra'sul khataya, bermula lalai, lingah itu merupakan pokok segala kesalahan. Kelalaian, kada menuntut ilmu, kada memendengari ceramah agama, kada membaca buku-buku agama. Nah, ini adalah sumber segala kesalahan di situ. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ulaika humul ghafilun la jarama annahum bil akhirah humul khasirun. Orang-orang yang lalai itu pasti mereka di akhirat orang-orang yang rugi. Fala dawa'a idzan litaubati illa ma'junun yu'janu min halawatil ilmi wa mararatis sabri. Maka ketika itu tidak ada obat untuk bertobat melainkan ramuan yang diramu daripada manisnya ilmu dan pahitnya kesabaran. Jadi ramuan ini disatukan, ilmu dengan sabar dimakan, diuntal itu. Nah, mau tobat. Komposisinya itu ilmu dan sabar. Bila dua itu mau makan, dua itu mau membiasakan, bisa tobat seseorang. Wa kama yujma'u sakanjabin baina halawatis sukari wa humudatil khamr wa yuqsadu bi kullin minhuma waradun akhar fil ilaj bi majmu'ihima fa yaqma'ul asbabal muhayyigata lis safra. Sebagaimana dihimpunkan sakanjabin antara manisnya gula dan masamnya cuka, dimaksud dengan tiap daripada keduanya tujuan yang lain pada pengobatan. Dengan kumpulan keduanya maka dia menghancurkan sebab-sebab yang menggerakkan bagi penyakit kuning. Ini orang ini misal dibanding dengan kesehatan jasmani, orang penyakit kuning. Nah, penyakit kuning ini obatnya namanya sakanjabin. Sakanjabin itu ramuan yang diramu, ada campuran di situ gula, ada campuran cuka yang masam ada.
Nah, diobati orang penyakit kuning tadi bisa sembuh dengan obat itu. Fahakaza yanbaghi an tafhama ilajal qalbi mimma bihi min maradil israr. Maka seperti demikianlah semestinya bahwa engkau paham obat hati daripada sesuatu yang dengannya itu daripada penyakit mengekali dosa tadi. Faizan li hadhihi dawa aslani, maka ketika itu obatnya mengekali dosa ini ada dua tadi kesimpulannya. Pertama, ahaduhuma al ilmu, wal akharu, yang lain as-sabru, sabar. Nah, mengetahui nah penyakitku ini, dosaku ini, nah cara-cara tobatnya macam ini, cara mengembalikannya macam ini, cara minta halalnya macam ini, cara minta ampunnya kepada Allah macam ini, itu ilmu. Nah, kayaknya pelaksanaannya itu wal akhar as-sabru, kesabaran tadi. Kesabaran. Nah, jadi berhubung obatnya ini dua macam, kumpulan dari ilmu dan kesabaran, wala budda min bayanihima, dan tidak boleh tidak mesti dijelaskan dengan rinci apa yang dimaksud dengan ilmu itu dan apa yang dimaksud dengan sabar itu. Yang dengan dua campuran tadi seseorang bisa berhenti daripada penyakit israr, mengekali dosa tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sampai di situ fa in qulta ayam fa'u kullu ilmin bihalil israr. Diberitahukan kepada jamaah, insyaallah kita malam Selasa yang akan datang melaksanakan haul al-imam al-faqih muqaddam yang haul yang ke-781, sekaligus tasyakur, bersyukur kepada Allah atas 20 tahun majlis Tariqah Alawiyah Nurul Muhibbin ini. Insyaallah kita laksanakan pada malam Selasa yang akan datang ini. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah, wa natubu ilallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faya yarajun minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim